Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan teknik penelitian biokimia. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang karbohidrat ya. Bagaimana kita bisa mengisolasi dan menganalisis senyawa karbohidrat dalam kaitannya dengan berbagai fungsi dan aplikasi dari karbohidrat itu sendiri, di mana karbohidrat ini merupakan suatu makromolekul yang sangat penting ya bagi makhluk hidup selain protein dan lemak ya. Oke, kalau kita bicara tentang karbohidrat ya, karbohidrat ini umumnya merupakan komponen penyusun bahan pangan ya, yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi harian kita ya. Di mana karbohidrat itu bisa kita temukan dalam berbagai komoditas pangan ya, baik sebagai senyawa gula ya, senyawa monosakarida sederhana seperti glukosa, fruktosa, sukrosa ya, maupun sebagai karbohidrat kompleks ya seperti amilum dan selulosa ya, yang banyak terdapat di dalam produk pangan ya, seperti beras, jagung, kentang ya, kemudian makanan-makanan pokok lainnya ya, tepung tapioka, tepung gandum ya, grain, kemudian produk-produk turunan dari buah-buahan ya, sayuran dan susu ya, itu juga mengandung karbohidrat, yaitu laktosa yang paling banyak ya terkandung dalam produk susu. Nah, biasanya beberapa jenis karbohidrat ini sangat penting ya sebagai sumber makanan ya dalam memenuhi kebutuhan energi kita dan untuk menjaga kesehatan ya. Kalau kita lihat senyawa karbohidrat itu pertama kali ditemukan sebagai suatu senyawa yang di dalamnya mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen ya. Jadi dalam penelitian terdahulu ya, karbohidrat itu adalah suatu zat yang atau suatu molekul material yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kemudian sudah jelas ini merupakan kelompok senyawa organik ya, karena di dalamnya mengandung karbon dan hidrogen. Namun kemudian penelitian berikutnya menunjukkan bahwa ternyata karbohidrat itu memiliki rumus struktur rumus molekul CnH2ON ya. Jadi selalu mengandung jumlah karbon sebanyak N dan hidrogen 2 kalinya dari jumlah karbon dan oksigen ya. Sehingga pada saat itu ya, istilah karbohidrat itu sendiri menunjukkan adanya karbon dan hidrat ya. Karbon dan hidrat itu menunjukkan adanya senyawa karbon yang mengikat molekul air ya. Hidrat itu kan dari air ya.
Nah, ini sejarahnya awal munculnya istilah karbohidrat itu sendiri ya. Dan memang setelah diketahui sampai saat ini memang karbohidrat itu sendiri memiliki rumus molekul CnH2ON ini ya. Tapi ternyata ya definisi ini tidak sepenuhnya benar ya. Definisi tentang senyawa karbon yang mengikat air ini tidak sepenuhnya benar ya. Karena ya beberapa komponen seperti asam asetat itu juga memiliki rumus C2H4O2. Ini kan CnH2ON. Ya kan? Kemudian asam laktat itu bukan merupakan suatu karbohidrat. Ya, walaupun memiliki rumus CnH2ON ya. Sehingga karbohidrat ini ya secara umum sekarang didefinisikan sebagai suatu senyawa polihidroksialdehid atau keton. Ya, ini yang lebih tepat karena di dalam strukturnya itu mengandung senyawa gugus aldehid dan keton yang terikat pada senyawa polihidroksi ya, atau senyawa yang banyak mengandung gugus OH. Dan karbohidrat sendiri kalau kita lihat secara umum ya, itu komposisinya lebih banyak terdapat di dalam tanaman dibandingkan di dalam tubuh hewan atau manusia ya. Nah, kita bisa lihat di sini karbohidrat terdiri dari beberapa golongan ya. Dari yang sederhana ya, simple sugar, monosakarida, oligosakarida, kemudian polisakarida ya. Nah, monosakarida sendiri ini ada beberapa golongan ya, diosa, triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa ya. Kemudian untuk oligosakarida ada yang disakarida ya, contohnya sukrosa, maltosa. Kemudian tetrasakarida contohnya staciosa. Trisakarida itu ada rafinosa, raminosa ya. Tetrosa itu ada eritrosa ya. Eritrosa, kemudian pentosa ada alabinosa ya, ribosa, glukosa, dan galaktosa itu termasuk dalam heksosa ya. Kemudian heptosa, selubiosa, glukoheptosa, dan lain sebagainya. Jadi karbohidrat ini sekarang digolongkan menjadi senyawa monosakarida, oligo, dan polisakarida tergantung dari masing-masing penyusunnya ya. Apakah dia merupakan senyawa tunggal atau gabungan dari monomer-monomer yang membentuk oligo atau polisakarida ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kelompok monosakarida ini tidak bisa lagi dihidrolisis menjadi senyawa yang lebih sederhana karena dia memang terdiri hanya dari satu molekul saja. Ya, contohnya glyceraldehid, eritrosa, dan ribosa. Jadi dia tidak bisa lagi terhidrolisis ya. Termasuk juga glukosa, fruktosa, dan heptosa ini ya. Ini termasuk ke dalam kelas monosakarida. Kemudian untuk disakarida ya, itu terdiri dari dua molekul monosakarida, contohnya seperti sukrosa dan maltosa. Ini terdiri dari glukosa dan fruktosa ya untuk sukrosa. Maltosa terdiri dari glukosa dan glukosa. Ini kalau dihidrolisis dia akan menghasilkan dua molekul tersebut. Kemudian trisakarida itu mengandung tiga monosakarida, contohnya rafinosa terdiri dari glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Raminosa terdiri dari ramnosa, kemudian galaktosa, dan ramnosa juga ya. Oke, jadi beberapa jenis karbohidrat ini ya untuk golongan disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida ini jika terhidrolisis dia akan menghasilkan komponen-komponen penyusunnya yaitu monosakarida tadi. Kemudian untuk polisakarida
ya, polisakarida ini lebih banyak terdapat di dalam tanaman, walaupun ada juga sebagian yang terdapat di dalam sel hewan, ya. Contohnya karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber cadangan energi, ya. Ada glikogen yang terdapat dalam tubuh manusia, biasanya terdapat dalam sel otot, ya, yang terdiri dari glukosa yang terikat melalui ikatan 1,4 dan 1,6, ya. Kemudian starch, ya, atau amilum. Amilum itu merupakan kelompok polisakarida yang banyak terdapat di dalam makanan pokok, ya, seperti kentang, ya, beras, kemudian apalagi ya, sagu, ya, tanaman dari singkong, ya, tapioka dan lain sebagainya, itu mengandung polisakarida amilum, ya, dan dia terdiri dari amilosa dan amilopektin yang memiliki ikatan 1,4 alfa glikosidik dan 1,6 alfa glikosidik. Secara struktur amilum dengan glikogen itu memiliki kemiripan, ya. Jadi dia terdiri dari monosakarida glukosa yang terikat pada ikatan 1,4 alfa 1,4 glikosidik dan alfa 1,6 glikosidik. Kemudian ada juga polisakarida yang merupakan kelompok penyusun struktur makhluk hidup, ya, seperti dalam tanaman itu yang menyusun batang dan daun, itu adalah kelas polisakarida selulosa, ya. Selulosa itu adalah kelompok polisakarida yang banyak terdapat pada tanaman, khususnya pada bagian daun, batang, ya, dan mungkin sebagian juga terdapat di dalam buah-buahan, tapi kandungannya sih relatif lebih sedikit, ya, di dalam buah dibandingkan dengan daun dan batang. Karbohidrat ini terdiri dari glukosa juga sama, ya, cuman ikatannya berbeda dengan amilum dan glikogen. Dia memiliki ikatan beta 1,4 glikosidik, ya, beta 1,4 glikosidik, dan adanya interaksi ikatan hidrogen di antara gugus OH dengan CH2 yang ada di dalam struktur selulosa tersebut, sehingga dia membentuk struktur yang linier, ya, tidak bercabang, tapi dia membentuk lembaran-lembaran, ya, yang berbentuk linier atau kaku, gitu, ya, rigid, ya. Itu yang menyebabkan struktur selulosa itu tidak mudah larut di dalam air, ya. Kemudian yang berikutnya ada juga karbohidrat penyusun kulit serangga, ya, atau beberapa jenis binatang krustasea seperti udang, ya, piting, ya, dan lain sebagainya, itu mengandung senyawa pipin, ya. Pipin itu penyusunnya adalah N-asetil glukosamin, ya. Jadi ada gugus NH2-nya. Ikatannya adalah ikatan beta 1,4, ya, sama seperti selulosa. Ini juga termasuk polisakarida yang tidak larut dalam air, dan dia memiliki struktur sangat keras, ya. Nah, beberapa jenis karbohidrat ini sekarang kita banyak gunakan, ya, selain untuk makanan, itu sudah jelas, ya. Jadi polimer yang sekarang banyak digunakan itu contohnya selulosa, itu merupakan bahan penyusun kertas, ya, paper, kemudian lem, ya. Kalau kita bikin lem kertas itu kan pakai tepung kanji, ya. Tepung kanji itu salah satu jenis karbohidrat. Kemudian produk tekstil biasanya digunakan untuk
proses apa pewarnaan ya, pewarnaan atau painting ya. Untuk industri tekstil itu kalau kita mau bikin motif-motif tertentu biasanya ditambahkan juga karbohidrat ya, untuk bahan supaya dia warnanya tidak cepat pudar gitu ya. Kemudian kayu itu sudah jelas ya, industri furniture itu memanfaatkan karbohidrat sebagai bahan untuk penyusun alat-alat furniture ya. Kemudian di bidang farmasi ya, di bidang farmasi ini beberapa jenis karbohidrat juga banyak dimanfaatkan untuk bahan penyusun obat ya, bahan pengisi ya. Kemudian zat aktif dalam bahan obat itu juga terkadang banyak mengandung karbohidrat, contohnya seperti kitosan ya, itu sebagai bahan pengisi yang diperoleh dari kitin ya, kitin yang dihidrolisis deaminasi dengan reaksi tertentu sehingga gugus N-asetil glukosamin ini berubah menjadi kitosan ya. Jadi gugus asetilnya itu hilang ya di sini menjadi senyawa kitosan. Nah, kitosan itu biasanya banyak dimanfaatkan untuk produk-produk kosmetik ya. Kosmetik untuk menetralkan produksi minyak kulit wajah ya, mempercepat penyembuhan luka ya, membunuh bakteri ya pada sel kulit. Jadi dia bisa sebagai senyawa antibakterial, mencerahkan ya, menyerap kelebihan minyak dalam tubuh dan lain sebagainya. Oke, ini contoh salah satu produk yang banyak dimanfaatkan ya di bidang industri, terutama industri farmasi, karena dia mengandung sebagian senyawa aktif ya, seperti kitosan, fukoidan, karagenan, alginic acid atau alginat ya. Itu merupakan komponen bioaktif dari karbohidrat yang berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, antivirus, antitumor, dan antikoagulan ya. Jadi banyak sekali ya manfaat dari karbohidrat. Makanya sekarang penelitian-penelitian tentang kitosan ini juga sudah semakin banyak lah ya berkembang di Indonesia. Bahkan kitosan juga digunakan sebagai bahan untuk pengganti jaringan ya hidrokoloid yang digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka kalau nggak salah ya. Oke, kemudian yang sekarang menarik lagi adalah, jadi kalau kita bicara karbohidrat itu tidak melulu kita bicara tentang bahan makanan ya. Karbohidrat yang kita konsumsi sehari-hari itu sudah umum sekali ya, seperti amilum ya, sukrosa, glukosa dan lain sebagainya, itu sudah banyak, sudah tidak asing lagi lah bagi kita. Tapi sekarang orang sudah mulai melirik berbagai senyawa karbohidrat yang dihasilkan dari produk-produk lain yang belum banyak disentuh. Contohnya adalah karbohidrat dari tanaman-tanaman yang ada di laut ya, marine karbohidrat, baik itu dari fitoplankton, dari tanaman-tanaman seperti agar ya, alginat, agar merah ya, terus saya lupa namanya, karagenan ya misalnya, kemudian spong ya dari batuan-batuan karang yang ada di permukaan laut, itu biasanya juga banyak mengandung karbohidrat ya, seperti dari golongan alga ya, ada senyawa alginat yang diperoleh dari
brown alga ya, alga merah, alga coklat ya, kemudian apa namanya ini, triterpen alkalis, ini bukan karbohidrat ya, triterpen ya. Kemudian karagenan ya, karagenan, kemudian kitin ya dari krustasea tadi ya, dari hewan-hewan laut. Kemudian apalagi ya, ya kebanyakan yang kalau dari laut itu biasanya dari rumput laut ya, dari dan dari beberapa jenis hewan-hewan laut yang banyak mengandung senyawa kitin. Dan itu ternyata banyak dimanfaatkan ya, alginat itu untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk industri farmasi tadi. Oke, nah kalau kita lihat contoh senyawa karbohidrat yang terdapat di laut itu adalah yang diperoleh dari agar-agar ya. Itu banyak mengandung agarosa ya. Agarosa ini biasanya digunakan untuk media pertumbuhan bakteri ya, agar-agar. Kalau kita bikin agar media agar itu ya isinya adalah agarosa ya. Kemudian agaropektin ya, ini agarosa. Kemudian vegetable gelatin ya, sebetulnya dia bukan gelatin asli tapi mirip fungsinya seperti gelatin ya, sebagai emulsifying agent untuk membentuk jelly ya. Kalau kita bikin puding itu kan dari agar-agar ya, Danish agar, Indian agar dan sebagainya. Dan agarosa juga banyak dimanfaatkan sebagai media untuk pembentukan membran untuk pemisahan ya, seperti dextran ya, sepadek dan lain sebagainya. Itu komposisi terbesarnya adalah agarosa ya, agarosa ini jadi untuk media purifikasi senyawa ya, atau untuk pemisahan senyawa-senyawa aktif dalam kromatografi biasanya juga digunakan agarosa. Kemudian pektin ya, pektin itu biasanya banyak terdapat di dalam buah-buahan ya, dari lemon ya, kemudian orange ya, guava, jambu, pepaya, mango dan lain sebagainya. Itu kalau dihidrolisis dia akan menghasilkan galacturonic acid, asam galactronat, kemudian galaktosa dan arabinosa ya, plus metil alkohol. Dan fungsinya ya, pektin ini banyak digunakan sebagai emulsifier, pembentuk gel ya, kemudian thickening agent ya, untuk mengentalkan ya, plasma substitut ya, ini mungkin dalam bidang farmasi ya, diganti untuk komposisi dalam plasma darah gitu ya, mungkin untuk mengentalkan juga fungsinya ya. Nah, bagaimana sebetulnya karbohidrat ini bisa kita isolasi ya dari tumbuhan atau dari hewan atau dari mikroorganisme yang banyak mengandung karbohidrat ya. Jadi cara yang pertama kita lakukan itu adalah kita pisahkan senyawa karbohidrat dengan senyawa non karbohidrat dengan cara ekstraksi ya. Misalnya kalau kita ambil dari tanaman ya, ekstraksi itu dilakukan dengan cara misalnya homogenisasi ya. Homogenisasi itu misalnya dilarutkan dalam air ya, kemudian dihancurkan ya menggunakan homogenizer atau menggunakan grinder ya, blender ataupun alat-alat yang bisa memecah struktur molekul karbohidrat yang terdapat di dalam tanaman itu sehingga dia mudah terekstrak ya. Bisa juga dengan pemanasan atau dengan menggunakan pelarut tertentu yang bisa melarutkan karbohidrat tersebut. Nah, misalnya dengan etanol ya, atau alkohol ya. Lalu kita filtrasi ya, kita lakukan proses pemisahan ya. Kemudian kita uapkan pelarutnya sehingga akan menghasilkan karbohidrat yang lebih
padat atau mungkin lebih pekat dari konsentrasi awal sehingga dia nanti akan membentuk kristal ya. Biasanya ini banyak diaplikasikan dalam industri-industri untuk menghasilkan apa namanya misalnya sirup glukosa ya, fruktosa, kemudian dalam pengolahan apa gula pasir ya, industri gula pasir itu biasanya dilakukan proses filtrasi dan kristalisasi. Ya, kadang-kadang filtrasi ini juga dilakukan dengan menggunakan karbon aktif ya untuk menyerap zat-zat pengotor yang ada di dalam campuran ini apa namanya ekstrak tadi ya. Kemudian kita pisahkan dan kita murnikan dengan cara kristalisasi sehingga nanti senyawa-senyawa karbohidrat itu akan mengendap dengan sendirinya. Nah, untuk oligosakarida juga mirip ya prosesnya ya seperti yang monosakarida tadi. Jadi dia diekstrak dari tanaman, kemudian dilakukan homogenisasi dengan menggunakan air panas pada suhu 90 derajat atau bisa juga dengan menggunakan pelarut alkohol ya. Kemudian dilakukan filtrasi ya. Filtrasi dalam keadaan panas dilewatkan ke dalam membran filter. Kemudian nanti misalnya dia menggunakan selite ya ini membrannya atau bisa juga menggunakan tadi apa namanya resin atau karbon aktif ya untuk proses filtrasinya. Kemudian setelah itu dilakukan proses pemekatan ya dan dihasilkan senyawa karbohidrat dalam bentuk kristal ya. Itu yang biasa dilakukan dalam proses ekstraksi oligosakarida ya. Contohnya apa di sini? Rafinosa misalnya ya, selobiosa, kemudian inulin ya itu termasuk dalam kelas oligosakarida ya. Pos dan gos ya, frukto oligosakarida, gluko oligosakarida. Nah, tapi biasanya dilakukan proses hidrolisis terlebih dahulu ya kalau untuk oligosakarida ini karena di dalam tanaman itu terkadang dia terdapat dalam bentuk polisakarida yang lebih panjang struktur molekulnya. Nah, kalau untuk polisakarida sendiri ya biasanya kita lakukan ekstraksi dengan menggunakan etanol ya untuk menghilangkan molekul-molekul yang ukurannya lebih kecil ya. Nah, nanti si senyawa-senyawa yang kelompok monosakarida ini akan mengendap dengan adanya etanol ya. Sedangkan polisakaridanya ini dia akan membentuk supernatan. Lalu nanti ditambahkan dengan senyawa organik, ether dan benzen dengan perbandingan 1:1 ini untuk memisahkan komponen lipid ya. Jadi nanti lipidnya itu akan terlarut, sedangkan residunya dia akan mengendap ya. Nah, untuk selanjutnya setelah delipidisasi, departisasi ini ada untuk menghilangkan lemak ini, kita tambahkan 1% NaCl ya. Kemudian kita panaskan, lalu kita hasilkan filter dan residu ya. Nah, filter ini lalu kita tambahkan dengan 0,5% amonium oksalat ya. Ini dalam kondisi netral dia akan terlarut ya. Tapi dengan penambahan amonium oksalat ini nanti akan diperoleh residu dalam bentuk polisakarida pektin ya. Kemudian kita ekstrak lagi dengan NaCl dan seterusnya sehingga kita akan bisa memisahkan senyawa-senyawa non karbohidrat seperti lignin dan pektin ini ya. Lipid juga sudah terpisah tadi dengan penambahan ether dan benzen. Kemudian senyawa-senyawa yang kecilnya ditambahkan etanol itu sudah terpisah. Tinggal sisanya adalah kelompok polisakarida tadi. Nah, kemudian dilakukan ekstraksi dengan penambahan NaOH ya pada kondisi temperatur ruang dengan penambahan gas nitrogen. Kita akan dapatkan filtrat dan residu ya.
Nah, filtratnya itu ada termasuk hemiselulosa, sedangkan residunya termasuk ke dalam kelas selulosa. Biasanya ini dalam kondisi basah ya, diekstraksinya dengan penambahan NaOH 7 sampai 12%. Sehingga pada kondisi ini nanti si selulosa itu akan mengendap, ya, dia akan membentuk residu yang nanti akan dikeringkan, ya, dicuci dan dikeringkan sehingga akan didapatkan selulosa yang murni. Kemudian filtratnya itu bisa kita tambahkan dengan asam, ya, acidification, sehingga nanti dia akan menghasilkan hemiselulosa. Hemiselulosanya kemudian ditambahkan lagi NaOH 7%, ya, sampai 12%, lalu dilakukan ekstraksi selama sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita presipitasi dengan penambahan etanol. Nah, di sini kita akan mendapatkan dua kelompok polisakarida yang sudah terpisah atau sudah murni, yaitu selulosa dengan hemiselulosa, ya. Ini serat yang larut dan yang tidak larut biasanya disebutnya, ya. Oke, nah itu beberapa contoh cara mengekstrak karbohidrat, ya, dari tanaman. Bagaimana dengan cara mengekstraksi karbohidrat dari sel hewan? Tentunya prinsipnya mungkin sama, tapi penggunaan jenis pelarutnya atau ekstraktornya yang bisa saja berbeda, ya. Misalnya untuk mengekstrak kitosan atau kitin dari crustacea itu akan berbeda dengan mengekstrak selulosa, ya, karena kitin itu kan tidak mudah larut, jadi dia harus diekstrak dengan penambahan senyawa tertentu yang mungkin bisa melarutkan senyawa kitin tadi, ya. Kemudian dihidrolisis dengan penambahan asam atau dengan penambahan basa, ya. Oke, jadi pada prinsipnya ekstraksi karbohidrat dari tanaman dengan sel hewan itu sedikit berbeda, ya, terutama dalam penggunaan jenis pelarutnya atau jenis pengekstraknya. Kemudian bagaimana cara kita melakukan analisis karbohidrat yang sudah kita peroleh, ya, dari hasil ekstraksi? Jadi ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan, ya. Misalnya kalau kita ingin memastikan ada tidaknya senyawa karbohidrat, itu bisa kita tambahkan dengan reaksi Molis di sini, ya, untuk menguji ada tidaknya karbohidrat, ya. Biasanya dia akan menghasilkan cincin berwarna ungu, ya, untuk uji Molis ini seperti ini dengan penambahan H2SO4, ya. Dia akan menghasilkan suatu senyawa purpural, ya, karena terhidrasi dia kehilangan molekul air, sehingga menghasilkan senyawa purpural yang nanti akan bereaksi dengan atau hidroksi purpural, ya, kalau senyawanya dari heksosa, ya, itu bisa menghasilkan hidroksi metil purpural. Dengan penambahan alfa naptol ini, ya, reaksi alfa naptol ini dia akan menghasilkan kompleks berwarna ungu, seperti cincin, ya, cincin yang membentuk warna ungu ini karena dia membentuk senyawa kompleks dengan naftolin. Nah, kemudian kalau dia tidak terbentuk warna ungu tadi berarti bukan karbohidrat, ya. Lalu selanjutnya kita bisa membedakan karbohidrat itu apakah termasuk kelas polisakarida atau non polisakarida. Itu bisa dengan penambahan uji iodium, ya. Uji iodium ini untuk menguji ada tidaknya polisakarida. Biasanya dia akan membentuk kompleks berwarna ungu, biru, merah atau coklat tergantung dari jenis polisakarida. Tapi kalau yang umum itu biasanya kalau untuk amilum dia berwarna biru, ya, dengan adanya penambahan iodium. Sedangkan untuk non polisakarida seperti sukrosa, maltosa, laktosa, glukosa, dan fruktosa ini dia negatif terhadap uji iodium. Bagaimana sih uji iodium ini bisa mendeteksi keberadaan polisakarida? Ya, di sini nggak ada reaksinya, ya.
Jadi dia akan membentuk kompleks dengan senyawa polisakarida ini, ya, karena biasanya polisakarida itu memiliki struktur ikatan cabang ya dari alfa 14 dan alfa 16, sehingga ion itu nanti akan terperangkap di antara struktur molekul polisakarida itu yang membentuk cabang tadi. Ya. Sedangkan kalau untuk senyawa-senyawa sederhana, dia ion itu tidak akan terikat, ya, sehingga dia tidak membentuk apa namanya perubahan warna tadi ya. Kemudian setelah kita lakukan uji ion, ya, kalau negatif kita bisa lanjutkan dengan uji Benedict. Ya. Uji Benedict ini untuk membedakan gula preduksi dengan gula non preduksi. Ya, dia positif kalau terjadi endapan merah bata ya dalam tambahan reaksi kuprir sulfat CuSO4 ya dengan karbohidrat ini dalam suasana sedikit basah ya biasanya dia akan tereduksi ya si karbohidratnya akan teroksidasi menjadi senyawa turunan dari glukosa ya misalnya asam glukonat, dan Cu-nya sendiri akan tereduksi menjadi Cu+. Kemudian ketika dia berikatan dengan molekul H2O, dia akan membentuk Cu2O. Nah, Cu2O ini yang nanti akan membentuk endapan merah bata di sini ya. Kuprer oksida yang membentuk presipitat atau endapan reddish itu merah ya, merah bata ya. Jadi ini reaksi untuk membedakan antara gula reduksi dengan non reduksi. Jadi gula reduksi dia akan mereduksi Cu2+ menjadi Cu+ ya. Nah, sehingga kita bisa pastikan ya contohnya gula reduksi itu apa saja? Ada maltosa, laktosa, galaktosa, glukosa, fruktosa, dan pentosa. Sedangkan gula non reduksi itu adalah sukrosa. Sukrosa itu kan terdiri dari glukosa dan fruktosa, di mana dia tidak mengandung gugus aldehid bebas sehingga dia tidak punya kemampuan untuk mereduksi ya. Kemudian berbeda dengan glukosa ya, glukosa, fruktosa, pentosa dia memiliki gugus aldehid atau gugus keton yang bebas sehingga dia bisa mereduksi. Kemudian bagaimana cara membedakan monosakarida dengan disakarida? Ya, kita bisa lakukan uji Barfoot. Ya, uji Barfoot ini membedakan antara monosakarida dengan disakarida. Biasanya dia bereaksi positif dengan monosakarida, tapi negatif untuk maltosa dan laktosa. Ya, nah, monosakarida ini sendiri contohnya ada glukosa, galaktosa, fruktosa, dan pentosa. Nah, bagi Barfoot itu bedanya apa sih dengan Benedict? Ya, Barfoot itu biasanya dia mengandung senyawa kupriasetat ya dalam asam asetat pada kondisi asam ya in acidic medium. Disakarida ini dia tidak punya kemampuan mereduksi ya dalam suasana asam dibandingkan dengan monosakarida, sehingga monosakarida itu dia akan mempercepat terjadinya reaksi reduksi Cu2O ini ya. Jadi CH3COO2 Cu ini kan Cu asetat ya, dengan adanya air dia akan menghasilkan kuprik hidroksid ya, CuOH2 kali. CuOH2 kali ini dia akan berubah menjadi CuO dengan adanya penambahan proses pemanasan ya, biasanya dilakukan proses pemanasan. Kemudian CuO ini nanti akan direduksi oleh glukosa menjadi Cu2O. Ya, asam glukonat ini berubah dari glukosa karena dia teroksidasi, Cu-nya dia akan tereduksi menjadi Cu2O. Dan ini akan menghasilkan endapan merah bata yang tapi sedikit berbeda dengan yang Benedict ya. Biasanya dia menghasilkan endapan yang tidak terlalu banyak dan agak lama ya prosesnya dibandingkan dengan Benedict. Oke, kemudian untuk
membedakan monosakarida ini apakah dia termasuk dalam gula pentosa atau heksosa, itu bisa kita lakukan dengan uji bial ya. Uji bial itu untuk membedakan antara pentosa dengan heksosa. Sedangkan untuk membedakan ini disakarida itu termasuk maltosa atau laktosa, bisa juga dengan uji Osajon ya. Kemudian yang terakhir untuk membedakan ketosa dengan aldosa itu bisa kita uji dengan uji Seliwanov ya. Seliwanov itu membedakan ketosa dengan aldosa, dan uji asam musat itu bisa kita gunakan untuk membedakan glukosa dengan laktosa. Ini saya kira sudah pernah dilakukan dalam praktikum ya, uji karbohidrat ya, dari polisakarida sampai ke monosakarida. Jadi mungkin saya hanya merefresh kembali apa yang sudah Anda kerjakan. Nah, ini reaksi-reaksi yang terjadi misalnya tadi untuk membedakan antara pentosa dengan heksosa, itu bisa kita tambahkan reaksi bial ya. Reaksi bial ini menggunakan HCl ya, HCl ini H+, yang akan plus orsinol ya. Orsinol ini adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus OH dan CH3 ini dalam penambahan FeCl3 ya. Dia akan membentuk kompleks biru hijau ya, seperti ini ya. Warna ini menunjukkan adanya senyawa pentosa ya. Tapi kalau kita tambahkan heksosa di sini ya, kalau sampel kita mengandung heksosa ya, contohnya tadi glukosa ya, kalau ini ribosa ya, maka yang terbentuk di sini adalah 5-hidroksimetilpurpura. 5-hidroksimetilpurpura ini kalau dengan penambahan orsinol dan FeCl3 dia akan membentuk endapan kompleks. Nah, ini untuk membedakan antara pentosa dengan heksosa ya. Kalau kita tambahkan reaksi bial, dia akan membentuk warna yang berbeda. Untuk uji Seliwanov membedakan ketosa dengan aldosa ya, membedakan kelompok aldoheksosa dengan ketoheksosa ya. Misalnya seperti fruktosa dengan glukosa. Nah, itu bisa kita uji dengan Seliwanov. Reaksinya adalah HCl pekat, HCl 6 molar ya, sebagai agen yang akan mendehidrasi, plus resorsinol ya. Resorsinol ini yang nanti akan bereaksi dengan hidroksimetilpurpural ya, atau senyawa purpural yang akan membentuk kompleks ya, berwarna merah ya. Ini untuk fruktosa ya. Sedangkan aldoheksosa ya, dia akan membentuk kompleks berwarna kuning atau pink, tapi dengan waktu yang relatif lebih lama ya. Slowly giving yellow to paint pink color. Nah, ini warnanya seperti ini ya. Tapi kalau dia mengandung fruktosa ya, dia akan membentuk warna cherry red dalam waktu kurang lebih 2 menit, warna merah ya, kalau untuk senyawa fruktosa misalnya. Kemudian, nah itu tadi semua uji yang kita lakukan itu bersifat kualitatif ya, hanya membedakan ada tidaknya senyawa karbohidrat tertentu berdasarkan perubahan warna atau terbentuknya endapan ya. Dan ini sebagai uji kualitatif untuk senyawa karbohidrat. Nah, selanjutnya kita juga mengenal uji, kadang-kadang kita membutuhkan adanya uji kuantitatif untuk menghitung ya, berapa sih persen karbohidrat yang terdapat dalam suatu sampel kita ya. Ya, itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah cara yang paling mudah itu dengan penghitungan total karbohidrat ya melalui persen by difference.
Jadi persen by difference ini dihitung secara kuantitatif dengan menghitung kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein. Jadi kalau kita mendapatkan nilai ini ya persen masing-masing kadar air, kadar abu, persen kadar lemak, dan persen kadar protein, itu totalnya ya kalau kita kurangi 100% dikurangi ini, maka itu sebagai persen karbohidrat. Jadi dalam komposisi bahan pangan itu kan selain karbohidrat ada air, abu, lemak, dan protein. Kalau kita ingin menghitung berapa sih persen karbohidratnya, ya kita hitunglah kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai itu, kita kurangi, maka kita akan dapatkan kadar persen karbohidrat. Ini yang disebut sebagai persen karbohidrat by difference. Ya. Jadi dari perhitungan uji proksimat, itu kita akan dapatkan total karbohidrat itu berapa, baik sebagai monosakarida, disakarida, maupun polisakarida. Nah, tapi senyawa karbohidrat itu sendiri kan dalam sampel pangan itu dia bisa terdapat sebagai gula produksi, bisa juga sebagai polisakarida, ya, disakarida, atau senyawa-senyawa yang lain, ya, yang mungkin itu bisa saja berbeda tergantung sumber dari masing-masing senyawa karbohidrat tersebut, ya. Makanya di sini kita juga bisa menghitung ya secara kuantitatif senyawa-senyawa karbohidrat yang terdapat dalam satu produk pangan itu, ya, apakah dia termasuk ke dalam kelas gula produksi atau termasuk ke dalam senyawa karbohidrat yang larut, ya, soluble sugar, ya, yang larut dalam air. Bisa juga misalnya kita ingin membedakan monosakarida, disakarida dengan oligosakarida. Itu bagaimana kita bisa menghitung secara kuantitatif. Di sini ada beberapa metode ya yang bisa kita gunakan, antara lain metode Antron, Perisianida, Dubois, ya, Nelson Somogi, picric acid, HPLC, dan metode enzim. Bagaimana metode ini prinsip kerjanya, ya. Jadi yang pertama misalnya metode Antron itu digunakan ya untuk menghitung jumlah soluble sugar tadi, ya. Total soluble sugar, jumlah gula yang terlarut dalam suatu produk pangan. Ya, biasanya di sini kita gunakan reaksinya itu adalah H2SO4, ya, dalam konsentrasi yang agak pekat, dia akan menghasilkan senyawa purpural, ya. Tadi kalau glukosa ditambahkan dengan H2SO4 kan dia akan menghasilkan hidroksimetil purpural. Nah, kalau kita reaksikan dengan reaksi Antron di sini, ya, reaksi Antron ini seperti ini strukturnya, ya. Dia akan membentuk kompleks senyawa berwarna hijau, ya, bluish green, kompleks hijau kebiru-biruan gitu, ya. Dan ini bisa kita ukur dengan spektrofotometer, ya, metode kolorimetri pada panjang gelombang 620 nanometer ini karena dia memberikan warna merah. Jadi Antron itu bisa bereaksi dengan dextrin, monosakarida, disakarida, polisakarida, ya, starch, gum, and glikosida. Tapi mereka akan memberikan warna yang berbeda-beda, ya, tergantung jenis karbohidratnya tadi, ya. Catatannya adalah untuk metode ini harus dilakukan dalam kondisi karbohidratnya itu dalam bentuk larutan. Jadi karbohidrat terlarut. Kalau misalnya ada selulosa, pektin yang tidak larut, ya tidak bisa terukur karena dia tidak bisa bereaksi, ya. Jadi semuanya harus dalam bentuk larutan, ya.
reaksi antron ini terdiri dari karbohidrat, ya. Kemudian ada reaksi antron, ya. Tadi yang kita lihat di sini. Kemudian kita siapkan larutan standarnya. Biasanya kita menggunakan standar glukosa, ya, sebagai larutan kerja atau larutan stoknya. Larutan kerja itu dibuat dari larutan stok, ya, misalnya dengan menimbang 100 mg glukosa, kemudian kita pindahkan ke dalam tebu destilasi, kemudian kita larutkan, ya, di dalam labu ukur, ya, bukan labu destilasi, labu ukur dengan menambahkan aquades, ya. Jadi kita akan dapatkan persen glukosanya itu, ya. Tinggal kita hitung nanti konsentrasinya dari larutan stok ini, kira-kira kita akan buat berapa persen karbohidratnya, atau mungkin kalau kita hitung molaritasnya, ya kita tinggal hitung aja dari miligram ini kita konversi ke mol, ya, dengan mengalikan berat karbohidrat glukosa ini dengan MR-nya, ya, massa molekuler relatif. Sehingga kita akan dapatkan konsentrasi dalam satuan molar atau mungkin ppm, ya, tergantung kebutuhan. Nanti kan Anda bisa hitung sendiri, ya, bagaimana cara menentukan konsentrasi larutan kerjanya, ya, tergantung dari konsentrasi larutan stoknya ini. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan metode perisianida, ya. Perisianida itu prinsipnya adalah metode reaksi dirasakan pada reaksi redoks, ya. Adanya reduksi dari perisianida, ya, FeCN STN6 ini, ya, itu, ya. Perisianida itu nanti akan tereduksi menjadi ion ferro, jadi F3+ jadi Fe2, ya, dengan adanya senyawa gula reduksi, ya. Gula reduksi ini akan mereduksi Fe, kemudian nanti Fe cyanida ini akan menghasilkan warna biru Prusia ketika dia tereduksi oleh gula reduksi tadi, dia akan melepaskan ion peri, ya, yang ada di dalam larutan tersebut. Sehingga bisa kita ukur pada panjang gelombang 700 nanometer. Larutannya adalah larutan cyanida, ya, kemudian potasium perisianida 0,05% dan periamonium sulfat. Ya, nanti dia akan membentuk senyawa kompleks ini, ya, dengan adanya gula reduksi tadi. Nah, tapi reaksi ini sekarang tidak banyak digunakan karena dia menggunakan senyawa cyanida yang bersifat racun, ya. Jadi harus hati-hati, ya, kita gunakan reagen ini. Kemudian bisa juga kita lakukan perhitungan dengan cara titrasi, ya, titrasi perisianida dalam kondisi alkali, ya, yang akan tereduksi dengan adanya gula reduksi ini, di mana reaksinya nanti dia adalah kalium perisianida ini ditambahkan dengan logam Ki, ya. Ini kan dia akan tereduksi menjadi K4 FeCN6, dan Ki-nya dia akan teroksidasi iminnya menjadi I2, ya, di larutan iod. Larutan iod ini dia akan menghasilkan jadi kalium iodida akan teroksidasi menjadi I2. Nanti K4 FeCN6-nya ini direaksikan dengan zat SO4, ya, sehingga dia akan menghasilkan, ya, K2 ZN2 FeCN yang akan mengendap di sini, ya. Kemudian nanti K4 FnCN6 ini dihitung, ya, dengan cara dititrasi menggunakan natrium tiosulfat,
Ya, natrium tiosulfat ini sebetulnya dia akan menangkap I2 yang terbentuk ketika dia menghasilkan K4 FeCN6. Banyaknya ion K4 FeCN6 kompleks yang mengendap ini sebanding dengan jumlah ion yang dilepaskan tadi, ya, sehingga nanti dia akan direduksi lagi ya dengan adanya natrium tiosulfat ini, yang tadinya berwarna coklat tidak akan hilang dengan menggunakan titrasi tiosulfat ini ya. Jadi I2-nya nanti akan direduksi kembali menjadi I-E3- ya, dengan adanya natrium tiosulfat. Jadi reaksinya adalah reaksi asam basa. Reaksi titrasi iodometri ya. Titrasi iodometri, dan kita harus melakukan proses standarisasi biasanya ya. Yang standarisasinya apa? Senyawa pentitrannya yaitu natrium tiosulfat. Kemudian berikutnya juga ada yang disebut metode Nelson-Somogyi ya, atau Somogyi-Nelson. Ini prinsipnya pembentukan kompleks senyawa amonium molibdat ya, arsenomolibdat yang dihasilkan dari amonium molibdat dengan sodium arsenat dalam H2SO4. Di arsenomolibdat ini dibuat dari amonium molibdat plus sodium arsenat Na2HSO7. Ini sodium arsenat ini sifatnya juga sangat toksik ya. Arsen ini kan bisa menjadi racun ya, racun. Jadi kita tidak boleh sembarangan ya menggunakan reaksi sodium arsenat ini. Bahkan sekarang sudah jarang digunakan ya, diganti dengan reaksi yang lebih ramah lingkungan. Dia akan menghasilkan arsenomolibdat ya. Arsenomolibdat ini akan berikatan dengan Cu plus yang direduksi oleh glukosa tadi ya. Jadi misalnya sekarang kita ingin menentukan kadar gula reduksi ini dengan cara kita mereaksikan sampel kita ini dengan CuSO4 ya. CuSO4 dia akan menghasilkan glukonat dan Cu plus ya. Nah, pada pH di atas 7 dalam kondisi basah, kemudian kita panaskan, Cu plus ini nanti akan teroksidasi lagi ya menjadi Cu2 plus, dan arsenomolibdat ini akan membentuk kompleks ya molybdenum ya. Dia akan tereduksi ya, tereduksi menjadi ion molibdatnya akan berubah menjadi kompleks molybdenum yang berwarna biru ketika dia bereaksi dengan Cu plus ini. Dan pada panjang gelombang 650 atau 060 nanometer ini bisa kita ukur ya berapa banyak Cu yang mereduksi arsenomolibdat ini sebanding dengan glukosa yang mereduksi Cu2 plus menjadi Cu plusnya. Jadi reaksinya ada tembaga sulfat, arsenomolibdat, dan larutan glukosa standar ini sebagai standar gula reduksi. Dan ini diukurnya bukan pada 500 tapi pada 660, ini salah ya. Menghasilkan warna biru yang nanti akan bisa kita ukur pada panjang gelombang tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya ya, analisis kuantitatif gula reduksi bisa kita tentukan juga dengan menggunakan metode loop scroll ya. Loop scroll ini prinsipnya adalah titrasi dari ya CuO yang tereduksi oleh adanya senyawa gula ya. Jadi misalnya di sini ada RCOH ini adalah karbohidrat,
ya karbohidrat dari monosakarida atau gula reduksi yang mengandung gugus aldehid. Ketika dia bereaksi dengan CuO, dia akan berubah menjadi RCOOH, artinya gulanya akan teroksidasi menjadi asam glukonat dan Cu-nya akan tereduksi menjadi Cu2O. Nah, Cu2 ini kan endapan merah, ya, endapan merah bata. Dia akan direaksikan, ya, dengan kelebihan Ki ini, ya. Ki ini nanti akan berikatan dengan CuO ini, ya, menjadi Cu2O ini menjadi CuSO4, ya. CuSO4 nanti direaksikan dengan Ki menghasilkan Cu2, ya. Jadi Ki-nya nanti akan berubah menjadi larutan iod, ya. Kemudian larutan iod ini nanti akan dititrasi dengan natrium tiosulfat, ya. Jadi prinsipnya sebetulnya sama seperti yang tadi, ya, titrasi ferricyanida dengan menggunakan metode ionometri, di mana si gula reduksi ini akan mereduksi CuO itu menjadi Cu2O, ya. Nah, kemudian nanti Cu2-nya direaksikan dengan H2SO4 sehingga menghasilkan CuSO4, ya. CuSO4 kemudian bereaksi dengan Ki menghasilkan CuI2 dan H2SO4. CuI2 ini nanti akan berubah menjadi Cu2I2 dan iod. Nah, iodnya ini yang akan dititrasi dengan natrium tiosulfat dengan penambahan indikator kanji, ya, biasanya dengan penambahan larutan kanji dia akan berwarna biru iod ini. Nah, kita titrasi sampai warna birunya itu hilang, ya, dari warna iod yang terbentuk tadi. Kita titrasi berapa banyak Na2S2O3 yang digunakan untuk mentitrasi kelebihan iod ini atau hasil iod dari CuI2 ini sebanding dengan jumlah karbohidrat yang mereduksi CuO ini menjadi Cu2O tadi. Jadi reaksinya tadi ada dembaka sulfat, kemudian larutan Ki, ya, kemudian natrium tiosulfat, asam sulfat, dan larutan pati untuk indikatornya. Nah, yang berikutnya kita juga mengenal metode DNS, ya. Metode DNS ini prinsipnya adalah oksidasi reduksi juga sama, ya, dalam suasana basa, di mana gula reduksi akan mereduksi ikatan 3,5 dinitrosalisilat, ya. Ini DNS-nya ini singkatan dari dinitrosalisilat, ya, dinitrosalisilik acid, ya. Jadi ada 3, 5 NO di sini, ya. Posisi ketiga dan posisi kelima dari ini kan 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ketiga 5 dinitro salisiliknya itu dari COOH, ya, asam salisilat. Jadi DNS itu memiliki struktur seperti ini. Ya. Jadi DNS nanti akan bereaksi dengan gula reduksi, ya, yang nanti akan membentuk senyawa berwarna orange, ya, kuning jingga, ya. Nanti DNSA ini direduksi oleh si gula reduksi tadi membentuk NO2, COOH, OH, dan NH2. Jadi ini yang disebut sebagai ANSA, ya, 3 amino 5 nitrosalisilik acid. Nah, ANSA ini 3 amino dinitrosalisilik acid ini, 3 amino 5 nitrosalisilik acid ini yang nanti akan diukur pada panjang gelombang 540 nanometer.
perubahan warna dari DNSA menjadi ANSA. Itu yang nanti akan kita ukur pada panjang gelombang 540 nanometer. Nah, ini biasanya digunakan metode spektrofotometri ya, dengan UV visible ya, metode kolorimetri pada panjang gelombang ini. Ya, nanti kita ekstrapolasikan dengan larutan standar. Biasanya kita menggunakan larutan standar glukosa, ya sama seperti metode yang sebelumnya, Harsel-Somogy. Tapi di ini reaksinya lebih sederhana dan lebih aman ya, lebih tidak toksik dibandingkan dengan Nelson-Somogy. Kalau yang tadi kan pakai natrium arsenomolidat ya, itu yang natrium arsenatnya itu yang sebetulnya berbahaya kalau terhirup atau terkena tangan kita, itu karena bersifat racun ya. Nah, sebagai penggantinya kita bisa menggunakan dinitrosalisilik acid ya. Penghitungan konsentrasi bisa kita hitung dari pembuatan kurva kalibrasi. Kemudian yang terakhir ada yang namanya metode enzimatik. Ini biasanya digunakan untuk menghitung jumlah gula reduksi yang ada dalam suatu sampel tadi ya. Ada dua yang biasanya kita gunakan, yaitu metode sorbitol dan laktosa degalaktosa ya. Jadi enzim yang digunakan kalau untuk yang laktosa ini biasanya menggunakan beta galaktose ya, itu akan menghidrolisis laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, galaktosa ini nanti akan bereaksi dengan NAD+ ya, dengan enzim galaktosa dehidrogenase, itu akan berubah menjadi galactonic acid dan NADH. Yang galactonic acidnya ini akan teroksidasi dari galaktosa ya. Dia kan bersifat gula reduksi juga ya, galaktosa itu. Dia akan mereduksi NAD+ menjadi NADH. Nah, NADH yang terbentuk itu akan diukur pada panjang gelombang sekitar 330 sampai 365 nanometer ya. Ya di daerah inilah pokoknya ya, daerah UV. Berapa banyak NADH yang terbentuk itu sebanding dengan jumlah galaktosa yang terdapat di dalam sampel tadi ya. Dan ini biasanya banyak digunakan untuk menentukan jumlah senyawa laktosa ya yang terdapat dalam suatu matriks sampel ya. Atau bisa juga dia menggunakan metode desorbitol yang nanti akan dioksidasi ya dari gula glukosa ini menjadi senyawa sorbitol. Biasanya dia direaksikan dengan enzim glukosa oksidase ya, yang akan mengkonversi senyawa glukosa ini menjadi sorbitol. Nah, kemudian yang berikutnya untuk penetapan serat kasar ya. Penetapan serat kasar ini biasanya kalau kita ingin menghitung berapa sih kadar serat yang ada dalam suatu produk pangan gitu ya, bisa dilakukan dengan cara mereaksikan atau melarutkan serat itu dengan penambahan asam dan alkali dalam kondisi yang suhu tinggi ya, atau dalam suhu yang mendidih ya. Kemudian nanti di situ kita akan tambahkan ya reaksi-reaksi yang nanti akan menghilangkan kandungan lignin ya, biasanya dengan penambahan larutan NaOH itu ya.
NaOH ini akan melarutkan senyawa-senyawa lignin dan pentosan. Dengan adanya penambahan anti-foam agent ini untuk mengurangi busa yang dihasilkan, ya. Kemudian nanti H2SO4 ini yang akan melarutkan hemiselulosa, ya, dan sisanya adalah ya H2SO4, H2SO4 alkohol itu untuk mengendapkan monosakarida, ya, dan nanti H2SO4 asbes dan NaOH ini untuk melarutkan lignin, ya, H2SO4 dan K2SO4 ini untuk melarutkan hemiselulosa, ya, sehingga nanti tinggal sisanya adalah selulosa saja yang mengendap, dan itu yang kita timbang nanti. Dari sisi fungsinya, ya, tanaman itu mengandung serat kasar dietary fiber itu menjadi 3 fraksi utama, ya. Jadi dalam tanaman, ya, yang dimaksud dengan dietary fiber itu ada yang namanya polisakarida struktural. Ini yang terdiri dari selulosa dan hemiselulosa, ya. Kemudian ada non polisakarida struktural yaitu lignin. Lignin itu adalah senyawa aromatik substitusi biasanya, ya, yang berikatan dengan selulosa, jadi membentuk lignoselulos. Ini kita harus pecahkan, ya, dengan penambahan bindi atau basa tadi, sehingga dia akan pelarut dan itu bisa dihilangkan dari lignoselulosnya. Kemudian ada juga polisakarida yang tidak termasuk komponen struktural, ya, tadi bukan bagian dari selulosa, tapi dia terdapat dalam tanaman. Contohnya, ya, gum arabik, ya, mucilage dan polisakarida lain, contohnya seperti karagenan, agar. Nah, ini juga bisa kita ekstrak dari tanaman itu, ya, dengan penambahan asam ataupun persapuan, ya. Cara yang bisa digunakan, ya, adalah pertama kita bisa menggunakan metode pansus, ya, yang terdiri dari nanti kita bisa membedakan ADF dengan NDF, ya. ADF ini adalah singkatan dari acid dietary fiber atau acid detergent fiber. Jadi ketika ditambahkan deterjen, dia akan terendapkan, ya, sehingga membentuk ADF ini. Dan kemudian nanti sisanya kita netralisasi membentuk netral deterjen fiber. Jadi ada fiber yang serat yang dia mengendap dalam suasana asam, ada yang mengendap dalam kondisi netral. Nah, itu bisa kita hitung dengan menambahkan larutan asam, ya, untuk penghitungan serat kasar tadi, ya. Jadi contohnya apa? Kalau ADF itu ya seperti selulosa. Selulosa itu dia termasuk ke dalam asid deterjen fiber. Tapi NDF ini adalah contohnya selulosa tadi, ya. Dia tidak larut dalam asam, tapi dia nanti bisa terendapkan dalam kondisi netral ini. Jadi NDF ini sisa daripada ADF tadi ketika kita tambahkan frekuensi asam. Kemudian penetapan komponen dietary fiber lainnya juga dapat ditentukan dengan metode Classen ini untuk menghitung kadar ligninnya, ya. Bisa kita hitung dengan metode spektrofotometri, ya. Kita larutkan ligninnya tadi kan, lalu kita ukur. Untuk kandungan hemiselulosa itu kita hitung dari selisih nilai NDF dikurangi dengan ADF, ya. Jadi ada yang nanti akan larut di dalam asam dan dalam kondisi netral, maka kita bisa hitung, ya, ada selulosanya ini, hemiselulosa ini dari selisih antara NDF dengan ADF. Sedangkan untuk selulosa itu kita hitung dari selisih NDF dengan lignin. Jadi lignin tadi bisa dihitung dengan spektro, kemudian nanti NDF-nya itu kita hitung dengan metode gravimetri, ya, kita endapkan. Nanti kita akan dapatkan berapa kadar selulosa ini. Nah, untuk total dietary fiber ini kita hitung dari nilai NDF
dengan adanya substansi yang lain ya seperti pektin dan lain sebagainya. Bagaimana prinsip cara penentuan nilai ADF atau acid detergent fiber tadi? Jadi pertama sampel diekstrak dengan menggunakan pelarut atau larutan ADF yang terdiri dari setil trimetil amonium bromide dalam H2SO4 sehingga nanti seluruh komponen itu akan larut ya kecuali komponen ADF. Nanti dia ADF ini akan mengendap dengan penambahan asam tadi ya. Nah, komponen yang mengendap itu kemudian kita pisahkan ya, kita saring, keringkan lalu kita timbang, koreksi dengan kadar abu ya dari kandungan mineral yang ada dalam komponen dengan cara menyambungkan sehingga yang tinggal itu hanya mineral saja. Kemudian larutan ADF ini tadi sudah dijelaskan ya. Isinya adalah setil metil amonium bromide dalam H2SO4. Kemudian kering kita tambahkan juga aseton ini untuk melarutkan komponen-komponen yang tidak larut dalam larut ADF ini. Sedangkan untuk penetapan NDF itu biasanya diekstraknya dengan menggunakan larutan NDF ya, sehingga komponen selain NDF itu akan larut. Larutan NDF itu sendiri terdiri dari EDTA ya, kemudian natrium borat, sodium lauryl sulfat ini deterjen ya, natrium hidrogen fosfat dan etoksi etanol ya. Ini dalam kondisi sedikit basah ya karena adanya Na lauryl sulfat ini. Jadi dia sedikit, tapi biasanya di pH 6,4 sampai 7,1 ya. Tidak terlalu basah juga, malah ini kondisinya netral ya, mendekati pH netral. Karena adanya natrium borat ya akan menghasilkan asam borat nantinya yang menetralisir lauryl sulfat ini ya. EDTA digunakan untuk mengkelat logam ya, sehingga tidak mengendapkan senyawa-senyawa yang berikatan dengan logam tadi ya, supaya ini bisa mengurangi kesalahan dalam pengukuran. Kalau nanti ada senyawa lain yang terendapkan, maka itu nanti akan terhitung kan. Dengan adanya EDTA ini nanti bisa dikurangi proses pengendapannya. Kemudian di situ juga ada larutan alfa amilase. Ini digunakan untuk menghidrolisis pati ya yang ada di dalam campuran NDF tadi, sehingga dia akan larut di situ membentuk glukosa ya, dan nanti akan terpisahkan dengan proses presipitasi. Aseton biasanya untuk melarutkan beberapa komponen protein tadi ya, atau senyawa-senyawa non dietary fiber yang tidak larut. Nah, itu untuk penetapan NDF, jadi kita bisa menggunakan larutan ini. Sehingga semua komponen itu akan larut selain komponen NDF itu sendiri, yaitu selulosa yang tidak larut. Dan itu nanti yang akan kita timbang. Untuk sampel yang mengandung pati, biasanya dihidrolisis dengan enzim alfa amilase. Nah, kemudian yang berikutnya kita bisa menghitung juga ya kadar lignin itu dengan menggunakan larutan ADF tadi ya, untuk melarutkan senyawa-senyawa yang selain selulosa dan lignin ya, itu akan larut di dalam asam. Tapi selulosa ini bisa kita hidrolisis dengan penambahan H2SO4 72%. H2SO4 yang pekat itu bisa menghidrolisis selulosa ya, sehingga yang tertinggal di sini hanya lignin ya. Jadi lignin itu yang nanti akan kita hitung ya dengan menggunakan metode spektro biasanya ya. Reaksinya adalah ADF, H2SO4 70% dan aseton. Kemudian yang lain ya berkaitan dengan
identifikasi karbohidrat itu bisa kita lakukan dengan metode kromatografi ya. Metode kromatografi ini ada dalam bentuk kromatografi kertas ya, atau KLT ya, thin layer. Bisa juga nanti menggunakan kromatografi kolom ya, misalnya dengan menggunakan APLC. Nah, untuk metode kromatografi ini dihitung berdasarkan nilai RF. Ya, nanti kita lihat jarak migrasi dari masing-masing sampel itu akan membentuk spot-spot dengan nilai RF yang berbeda-beda. Itu bisa kita hitung ya masing-masing dengan menghitung jarak migrasi dari LUN komponen analit kita dibagi dengan jarak tempuh dari LUN. Itu menghasilkan nilai RF tertentu ya. Lalu nilai RF ini kita bandingkan ya, kalau kita misalnya punya sampel yang tidak diketahui jenisnya ya, kita lakukan proses polarisasi pewarnaan ya dengan menyemprotkan reaksi anilin atau hidrogen petalat ya sebagai detection agentnya, sehingga dia akan menghasilkan warna-warna tertentu yang itu menunjukkan ada keberadaan senyawa karbohidrat yang ingin kita identifikasi. Nah, biasanya itu kita bandingkan dengan standar ya, kalau kita ingin menentukan ada tidaknya karbohidrat tertentu dalam satu matrik sampel, kita bandingkan dengan standar yang murni ya, dari senyawa karbohidrat. Nanti nilai RF yang sama itu menunjukkan senyawa yang diidentifikasi itu kemungkinan sama ya dengan standar ini. Kita juga bisa menentukan kadar karbohidrat baik secara kualitatif maupun kuantitatif itu menggunakan kromatografi gas ya. Jadi kromatografi gas ini biasanya digunakan untuk mengidentifikasi karbohidrat secara individual atau untuk memisahkan satu jenis karbohidrat dengan karbohidrat yang lain ya, dan dilakukan secara kuantitatif ya, di mana kita tahu kromatografi gas itu kan bekerja pada senyawa-senyawa yang volatil, sedangkan gula itu dia tidak volatil, sehingga memerlukan tahapan derivatisasi untuk mengubah titik didih dari senyawa tersebut agar lebih volatil. Nah, biasanya senyawa karbohidrat ini akan direaksikan ya dengan reaksi tertentu ya, sehingga dia akan menghasilkan senyawa derivatnya yang bersifat volatil seperti asetat, etil ether atau trimetilsilyl ether ya. Nah, ini yang nanti akan diukur dengan metode kromatografi gas ya. Jadi Anda harus pahami bagaimana metode derivatisasi yang dilakukan untuk pengukuran senyawa karbohidrat dengan kromatografi gas ya. Tahapannya pertama kita reduksi dulu ya senyawa gulanya, kemudian kita lakukan derivatisasi, lalu kita ukur dengan alat isi ya. Nah, cara melakukan derivatisasinya itu ya, biasanya kalau untuk metode yang asetat ya, kalau kita ingin menghasilkan senyawa asetat, derivatnya itu kita reaksikan karbohidrat itu dengan asetil chloride ya, atau asetil anhidrida, asam asetat anhidrida ya, asam asetat pekat atau asetil klorida, lalu direflux selama kurang lebih 4 jam ya dalam pelarut organik ya, di sini misalnya dalam etanol atau dalam apa ya, sehingga nanti dia akan menghasilkan derivat daripada karbohidrat tadi ya. Kalau kita ingin menghasilkan metode yang kedua adalah dengan mereaksikan karbohidrat dengan metil ether ya. Jadi dia akan untuk membentuk metil ether kita reaksikan gula itu dengan metil iodida atau metil atau silver oxide ya, AgO ya, AgO atau metil iodida CH3
2 kali CH3I2 ya. Atau bisa juga menggunakan dimetil sulfonat dan NaOH. Nah, ini reaksi-reaksi yang digunakan untuk menghasilkan senyawa ini ya. Yang ketiga ada yang disebut metode TMS ether ya. Tetramethyl ether yang dihasilkan dari reaksi antara gula dengan piridin atau dengan metil silil media silika ya, yang berbasis silika. Nah, mungkin Anda bisa lihat nanti bagaimana reaksi dari masing-masing proses derivatisasi ini sehingga menghasilkan senyawa-senyawa tersebut ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau kita reaksikan dengan tadi apa namanya metil silil ini ya, TMS ether ya, biasanya kalau kita punya senyawa glukosa ya, senyawa glukosa ini pertama dia akan dia membentuk struktur, dia akan menghasilkan apa namanya ya ini anomernya kan ya, anomer ini ya bisa dalam kondisi alfa atau beta, dia akan membentuk struktur terbuka ya. Nah, struktur terbuka ini yang nanti akan bereaksi dengan Me oksida ya, methyl oxide ya, kemudian dia akan berubah menjadi senyawa NOCH3 ini ya. Jadi si gugus aldehidnya ini akan teroksidasi ya, membentuk OCH3 ya, metoksi ya, metoksi, kemudian direaksikan dengan MsTFA ya. MsTFA ini apa ya, tetrafluoroacetic acid methyl silil tetrafluoroacetat ya, sehingga dia akan menghasilkan senyawa ini seperti yang kita lihat di sini ya, 5 TMS ya, MEOX 5 TMS glukosa yang sudah termetilasi ya dengan adanya SI metilasi pada bagian-bagian gugus OH-nya. Nah, nanti di sini kita bisa lihat ya, masing-masing glukosa ini kalau kita ukur dengan gizi, nanti dia akan muncul sebagai puncak-puncak yang berbeda ya. Untuk yang heksosa dan pentosa, dia akan menghasilkan pemisahan yang menghasilkan RF yang berbeda-beda. Nah, ini yang nanti akan kita bedakan ya, tergantung nanti jenis monosakaridanya itu apa ya, yang nanti akan menghasilkan puncak-puncak tertentu ketika kita ukur dengan kromatografi gas ini. Nah, kita tinggal bandingkan nanti dengan standarnya ya. Kalau glukosa dia munculnya di mana, kalau fruktosa dia munculnya di mana. Ini contoh hasil pemisahan kromatografi gas untuk komponen-komponen yang terdapat dalam royal jelly ya, sejenis apa ini madu mungkin ya, yang dihasilkan setelah dilakukan derivatisasi dengan trimethylsilil tadi ya, kemudian dimasukkan ke dalam kolom kapiler yang tidak yang non polar ya, sehingga dihasilkan beberapa puncak ya. Puncak pertama ini ada fruktosa, kemudian puncak keduanya ada satu ini fruktosa ya, kemudian 2 ini adalah glukosa, alfa glukosa dengan beta glukosa itu ternyata berbeda ya puncaknya. Jadi kita bisa membedakan anomer mana yang termasuk alfa glukosa, mana yang termasuk beta glukosa. Kemudian nomor 4 adalah sukrosa, 5, 6, dan 7 itu adalah komponen yang tidak teridentifikasi dari hasil hidrolisis. Ya, mungkin ini senyawa-senyawa yang lain ya yang muncul. Jadi bisa kita lihat masing-masing gula heksosa, pentosa itu bisa kita analisis dengan menggunakan derivatisasi ini ya. Yang
Berikutnya, sebagai alternatif untuk analisis karbohidrat, bisa kita gunakan juga metode HPLC ya. HPLC sebagai pengganti dari metode gizi. Kelebihannya adalah metode HPLC ini tidak memerlukan proses derivatisasi seperti yang tadi dilakukan untuk yang gizi, dan bersifat non destruktif, jadi tidak merusak terhadap sampel kita ya. Di sini kita bisa melihat misalnya dari hasil pemisahan senyawa-senyawa karbohidrat itu kita bisa mendapatkan kelompok-kelompok monosakarida ya, fruktosa, glukosa, sukrosa ya, fruktosa, kemudian apa ini? Nistosa, fructopuranosil, trisilika ya. Ini mungkin oligosakarida ya termasuknya, dengan waktu retensi yang berbeda-beda. Nah, untuk analisis karbohidrat ini, kalau kita menggunakan metode HPLC, kita perlu perhatikan ya penggunaan detektornya, karena tidak semua jenis detektor itu bisa mendeteksi keberadaan karbohidrat. Ya, walaupun ini kelebihan dari HPLC, tidak perlu derivatisasi, tapi kita harus memastikan detektornya cocok dengan senyawa yang akan kita analisis. Biasanya detektor yang kita gunakan itu adalah detektor RI ya, refractive index. Itu mengukur perubahan indeks refraksi dari larutan yang keluar dari kolom HPLC. Ini bisa digunakan untuk beberapa jenis karbohidrat. Kelemahannya dia sensitif terhadap perubahan laju alir, tekanan ataupun suhu. Sehingga membutuhkan konsentrasi karbohidrat yang lebih banyak ya untuk pengukurannya. Dan kalau bisa dilakukan proses inkubasi pada inkubasi pengaturan tekanan dan suhunya itu diatur sedemikian rupa ya, sehingga dia tidak mengalami perubahan laju alirnya ya, atau perubahan nilai RF-nya, nilai TR-nya, waktu retensinya ya. Karena faktor-faktor tadi ini yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pilih ya? Metode gizi atau HPLC? Ya, dua-duanya bisa kita pakai, tergantung ya ada tidaknya reaksi yang ada di laboratorium. Kalau kita mau derivatisasi, ya bisa, asalkan ada reaksinya gitu kan. Gizi dengan HPLC itu dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gizi itu lebih sensitif untuk pengukuran karbohidrat dalam jumlah yang sedikit, tapi dia memerlukan proses derivatisasi. Ya, HPLC tidak memerlukan derivatisasi, tapi sensitivitasnya relatif kurang. Jadi dia membutuhkan konsentrasi sampel yang lebih besar, ya. Dan kadang-kadang terganggu oleh faktor-faktor tadi ya, suhu, pH, dan tekanan. Itu bisa mempengaruhi kondisi pemisahan di dalam HPLC. Derivatisasi gizi juga ini bukan merupakan cara yang mudah ya. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua senyawa itu sudah terderivatisasi 100% ya. Karena ini juga terkadang menjadi kendala gitu kan, memastikan reaksinya sudah berjalan dengan baik atau belum. Oke, jadi mungkin itu beberapa hal yang berkaitan dengan analisis karbohidrat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif ya, yang bisa kita lakukan ya dalam kaitannya dengan penelitian karbohidrat ya. Untuk berikutnya ya, saya minta nanti Anda mencari satu contoh artikel ini untuk tugas kelompok ya. Cari artikel hasil penelitian yang ada kaitannya dengan analisis karbohidrat ya. Lalu presentasikan di depan kelas dan dibuat makalah.
Sorry. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini tugas kelompoknya ya. Saya lupa tadi mencatatnya. Jadi ini tugas dari kelompok 1. Ya, silakan Anda cari artikel hasil penelitian yang ada kaitannya dengan analisis karbohidrat dan presentasikan di depan kelas, kemudian dibuat makalahnya. Untuk presentasi waktunya akan kita tentukan nanti sebelum UTS, ya kemungkinan 2 minggu dari sekarang. Saya kan sudah membagi kelompok untuk masing-masing, ya diberikan tugas topik yang berbeda. Ya, untuk yang kelompok 1 ini nanti tugasnya adalah mempresentasikan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan analisis karbohidrat. Ya, jadi itu untuk tugas kelompoknya. Kemudian untuk tugas individunya seperti biasa Anda nanti membuat resume ya mengenai topik yang saya sampaikan pada hari ini. Oke, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Saya kira cukup. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Nanti materinya akan saya share di grup ya. Halo, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Ya, gimana? Sudah cukup jelas tugasnya? Kelompok 1 ada nggak? Kelompok 1 siapa ini? Yang kebagian tugas karbohidrat. Siapa yang kemarin kebagian kelompok 1? Sudah dibagikan kelompoknya? Ya, Pak. Ya. PJ-nya siapa PJ-nya? Penanggung jawab perkuliahan ini siapa? Tidak ada PJ-nya. Halo? Hari ini tidak hadir PJ-nya? Apa saya tunjuk aja nih? Biar nggak ketahuan ya. Di apa? Grupnya sudah dibentukkan waktu itu kelompoknya ya. Kenapa tidak ada yang mau mengaku kalau disuruh? Oleh Brian. Ya. Sudah ditentukan oleh Brian. Sudah ditentukan oleh Brian. Baik. Jadi kelompoknya sudah ada ya? Sudah, Pak. Ya. Dan untuk minggu depan kita nanti akan membahas tentang analisis lipid ya, analisis lipid. Dan apa? Ya, untuk materi presentasi nanti berarti sebelum UTS kita nanti ada 2 kelompok yang akan presentasi, yaitu yang analisis karbohidrat dan analisis lipid. Ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.